Bab 31, kurang bahan. Dirga melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, dadanya bergemuruh ketika melihat sang istri bersama dengan teman prianya. Walaupun di sana ada wanita satu orang tapi tetap saja dia sangat cemburu. Pria itu mengerem mendadak ketika mencapai lampu merah dan hampir saja menabrak pengendara motor di depannya. Dia tidak sadar jika ada lampu merah di depan sana. Setelah hijau dia menepikan mobilnya sejenak, kembali melihat foto Aruna yang sedang tertawa lepas bersama ketika temannya. Memang hari ini adalah hari pertama istrinya bekerja setelah dia meminta izin padanya dengan berbagai alasan, dan dengan pertimbangan akhirnya Dirga mengizinkan Aruna bekerja. Memang Dirga belum tahu di mana tempat bekerja Aruna bekerja, tapi yang Aruna katakan jika dia bekerja pada sepupunya pada sebuah perusahaan. Dengan cepat Dirga menghubungi nomor Aruna tapi tidak ada jawaban di seberang sana. Tidak putus asa dia kembali menelponnya tapi tetap sama, Aruna tidak menjawab panggilannya sama sekali. Dirga memukul setir mobilnya dengan keras melampiaskan kekesalannya. Kenapa kamu tidak mengangkat teleponku sih? Gerutu Dirga ketika melihat ponselnya. Dada pria itu kian memanas, belum hilang rasa kesalnya pada Ayumi kini ditambah dengan kelakuan Aruna di luar sana. Dia mencoba menelpon kembali nomor Aruna, ternyata panggilan tersebut langsung dijawab. Kamu kenapa sih mas telepon terus? Aku tuh lagi sibuk. Suara Aruna sedang kesal di seberang sana. Kamu di mana? Tanya Dirga dengan kesal juga. Ya di kantor lah. Aku ini sedang kerja kamu malah mengganggu. Sudah dulu aku sibuk tidak ada waktu untuk meladeni kamu, ujar wanita itu dengan ketus membuat Dirga langsung emosi. Langsung pulang kalau sudah selesai pekerjaanmu, jangan lagi keluyuran. Ada hal yang ingin aku bicarakan. Iya. Apaan sih kamu ini tiba-tiba menelpon langsung marah, dasar aneh. Tut, sambungan telepon langsung dimatikan oleh Aruna. Dirga mendesah pelan melihat kelakuan istrinya yang semakin menjadi. Pria itu kembali menanyakan mobilnya meninggalkan tempat itu menuju ke perusahaan di mana dia bekerja karena memang dia hanya izin cuman sebentar hanya untuk menjenguk anaknya. Asteris. Dirga pulang setelah selesai isya, wajah pria itu nampak lesuh karena lelah. Dia terpaksa pulang terlambat lagi karena harus menyelesaikan pekerjaannya sebab tadi harus menjenguk Dania. Ketika masuk dalam rumah hanya gelap yang menyapanya, ternyata Aruna belum pulang dari tempatnya bekerja. Dirga berjalan pelan menyalakan lampu setelahnya menuju sofa dan duduk di sana dengan kepala bersandar. Entah kenapa rasa sepi kian mendera dirinya setelah menikah dengan Aruna. Dia tidak pernah lagi disambut seperti halnya Ayumi lakukan selama menjadi istrinya. Aruna akan menyambutnya ketika ada maunya dan ketika dia gajian hanya saat itu saja. Lagi-lagi dia memikirkan Ayumi yang sangat jauh berbeda dengan istrinya sekarang. Tapi semua ini adalah pilihannya, jadi dia tidak boleh menyesal karena kebahagiaannya adalah memiliki Aruna. Setelah puas bersandar, dia segera beranjak dari sana menuju kamarnya untuk sekedar membersihkan diri dan beristirahat sejenak di tempat tidur sambil menunggu kedatangan sang istri. Setelah mandi dan yang lainnya, Dirga duduk di tepi ranjang memainkan ponselnya tapi sampai jam 8 istrinya belum juga pulang. Dia kembali menghubungi Aruna, kamu di mana? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku masih di jalan, apaan sih telepon terus? Sabar dong, kamu kira ini tidak macet apa? Aku tuh naik taksi. Jawab Aruna kesal sebab suaminya terus saja menelpon. Baiklah, aku tunggu di rumah. Dirga mematikan teleponnya langsung. Tak lama suara mobil terdengar dari luar. Aruna melangkah masuk ke dalam rumah langsung menuju kamarnya. Dia dapat melihat Dirga yang sedang memejamkan mata. Sudah pulang? Tanya Dirga dengan masih memejamkan mata.
Kalau aku ada di sini berarti aku sudah pulang, jawab Aruna dengan bibir ke depan. Dirga menatap sang istrinya dengan kening berkerut, baju yang dipakainya tadi berbeda dengan sekarang. Sejak kapan kamu mengganti bajumu? Tanya Dirah tiba-tiba sebab yang difoto tadi pakaian Aruna sangat seksi sedikit saja sudah terlihat deimannya dan juga belan dida yang terekspos. Dahi Aruna berkerut mendengar ucapan sang suami, maksud mas apa sih? Tanyanya bingung. Dirga langsung mengotak-atik ponselnya dan memperlihatkan foto yang tadi dikirimkan oleh temannya. Hal itu membuat Aruna membulatkan mata dengan sempurna. Matanya bergerak ke sana kemari untuk mencari alasan apa yang tepat agar kebohongannya tidak terbongkar. Itu memang aku mas tapi itu diri dulu sebelum kita menikah. Kau tahu sendiri kan jika dulu pakaian aku memang seksi seperti itu, kamu juga tidak protes kok, jawab Aruna kesal. Kamu tidak usah berbohong, sangat jelas di sana jika foto itu diambil hari ini. Lihatlah gelang yang kamu pakai dengan di foto ini sama persis, padahal gelang itu kamu beli ketika kita belanja di mall baru-baru ini. Dirga mencoba merendahkan suaranya agar Aruna mau berkata jujur padanya. Aruna menjadi gusar, hembusan nafas kasar keluar dari mulutnya. Dia mencoba mencari alasan lagi tapi sepertinya otaknya sudah buntu. Kamu tidak mau mengakuinya? Tanya Dirga melihat wajah Aruna. Pria itu segera berdiri mengambil tas yang dijinjing oleh Aruna tadi. Dia mengeluarkan isinya ternyata baju yang dikenakan tadi berada di dalam tas itu. Aruna langsung pucat pasih melihat Dirga menemukan baju itu, padahal dia sudah berbohong tapi sepertinya Dirga mengetahui kebohongannya. Dada Dirga tampak baik turun. Apalagi melihat baju yang kekurangan bahan itu berada di sana. Dia kembali membayangkan betapa seksinya sang istrinya di depan para pria itu. Dia jelaskan ini, tanya Dirga dengan tatapan dingin. Wanita itu terdiam cukup lama, ingin rasanya mengatakan sesuatu untuk menutupi kebohongannya lagi tapi lagi-lagi otaknya sudah buntu karena dilanda panik. Degup jantungnya seakan berirama karena begitu kencang, keringat dingin mengucur memenuhi dahinya. Suasana kamar terasa panas, padahal di kamar itu sudah ada AC yang menatap tapi Aruna tidak dapat merasakan dinginnya AC tersebut. Maaf, hanya itu yang bisa Aruna katakan pada Dirga. Dia tidak tahu lagi harus mengatakan apa. Dengan wajah tertunduk, wanita itu meremas roknya dengan kuat. Baru kali ini dia melihat Dirga menatapnya dengan horor. Aku tidak butuh maafmu tapi penjelasan darimu. Surah Durga ditekan dengan gigi bergemelutuk kencang, Aruna bahkan bisa mendengarnya dengan jelas. Aku tadi bertemu dengan temanku, makanya aku mengganti pakaianku karena pakaian kantorku sangat ribet, itu pun tidak lama kok. Kau hanya makan siang bersama setelahnya aku kembali ke kantor. Jawab Aruna dengan wajah sedih berharap Dirga tidak menginterogasi lagi. Dirga menggeleng pelan dengan sudut bibir terangkat. Kalimat yang dikeluarkan Aruna sungguh sangat tidak masuk akal, padahal dia sudah melarang jika jangan terlalu seksi ketika keluar. Sebenarnya aku ini suamimu atau bukan? Aruna mendongakkan kepalanya melihat ke arah Dirga yang masih dipenuhi kabut emosi. Suamiku, jawabnya pelan. Jika kamu menganggapku sebagai suamimu kenapa kamu tidak mau mendengar ucapanku? Aku hanya ingin kamu tidak memakai pakaian terlalu seksi ketika keluar. Takutnya orang tuaku akan melihatmu dan hal itu menambah kebencian terhadapmu, apa kamu bisa mendengar? Tolong rubah cara berpakaianmu karena orang tuaku tidak menyukai wanita yang terbuka makanya sampai sekarang dia tidak merestui pernikahan kita. Dirga mencoba menasehati kembali sang istri. Iya mas, aku minta maaf, lain kali aku tidak akan memakai pakaian seperti itu. Janji Aruna dengan wajah muram, tampaknya dia sangat terpojok saat ini jadi dia hanya mengiyakan ucapan suaminya.
Ini adalah terakhir kalinya kamu memakai pakaian itu, cobalah contoh Ayumi yang tertutup, mungkin orang tuaku akan mencoba menerima kamu. Dada Aruna seketika bergemuruh ketika dia harus dibandingkan dengan mantan istri suaminya itu. Wajahnya begitu murka, apalagi dia sangat tidak suka dibandingkan dengan wanita yang menurutnya begitu kampungan dan tidak mengetahui fashion. Bersambung.